Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 219 Jujutsu Kaisen versi Fan Translate telah keluar. Yap, ternyata cukup banyak hal mengejutkan baru yang bisa Abdikus ketahui dari versi Fan Translate ini daripada versi spoiler yang diberikan Miyamura. Karena memang Miyamura hanya menebak sesuai dengan pengetahuan bahasa Jepang yang dia pelajari. Dan ya, mungkin banyak dari teman-teman yang mengira kalau arc Beth ini biasa saja karena tidak seepik pertarungan di arc koloni Sendai, koloni Tokyo, dan arc perburuan Tengen. Tapi kenyataannya arc ini sangat-sangat bagus, bahkan saking bagusnya chapter 219 ini sampai trending di Twitter. Di video kali ini Abdikos akan jelaskan detail isi chapter 219, kenapa chapter ini sangat bagus dan layak trending. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, festival panen. Karena di spoiler dijelaskan festival panen, maka Abdikos kira ini adalah Harvest Festival alias Honensai atau Honen Matsuri, salah satu festival di Jepang yang sangat terkenal di mana orang-orang saling berkumpul sambil membawa, patung kemaluan pria. Yap, Abdikos kira ini adalah festival semacam itu, namun setelah versi Fan Translate dirilis, ternyata ini bukan festival panen, melainkan ritual panen alias Ninamisai atau Ninami Matsuri, sebuah ritual panen dari agama Shinto, di mana kaisar dan orang-orang Jepang mempersembahkan hasil panen dari tahun sebelumnya dan berdoa untuk hasil panen melimpah di tahun berikutnya. Oh ya, buat yang tidak paham kenapa ada hasil panen tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, ini karena Jepang negara 4 musim, jadi tidak seperti Indonesia yang bisa panen sepanjang tahun. Festival ini diadakan menjelang musim dingin, jadi hasil panen dari musim semi, musim panas, dan musim gugur sebagian dikumpulkan untuk ritual ini. Meskipun tidak 100% mirip, tapi yang sering main Harvest Moon pasti tahu tentang Harvest Festival ini, yang biasanya diadakan tanggal 9 di musim gugur, yaitu kita harus melemparkan hasil panen kita ke pot besar bersama hasil panen dari penduduk lainnya, lalu memakan bersama-sama masakan hasil panen tersebut. Detail kedua, jabatan Yorozu di Kekaisaran. Masih ingat di chapter kemarin kalau Yorozu dengan armor serangga dan teknik metal cair bisa memukul mundur pasukan 5 jenderal milik klan Fujiwara, sehingga Yorozu diberi peran penting oleh klan Fujiwara di Kekaisaran Jepang. Yap, ternyata jabatan tersebut adalah menjadi otoritas atau penanggung jawab di suatu wilayah yang entah apa nama wilayahnya. Namun yang jelas, para penduduk di wilayah ini sangat menyesal ketika Yorozu yang ditugaskan kaisar di daerah mereka, karena Yorozu ini ternyata orang kampung dari Aizu yang sangat-sangat barbar, mirip Sukuna. Oh ya, buat yang bingung kenapa Yorozu ditugaskan kaisar di wilayah tersebut padahal yang dia pukul mundur adalah skuad 5 jenderal milik klan Fujiwara, jawabannya adalah karena klan Fujiwara itu penguasa Jepang dari balik layar. Klan ini memang tidak punya jabatan politik di kekaisaran, tapi merekalah yang mengendalikan kekaisaran Jepang kala itu, bahkan yang menjaga Jepang tetap utuh dan kaisar Jepang tetap berkuasa tanpa takut dikudeta adalah klan Fujiwara ini. Jadi klan Fujiwara meminta kaisar Jepang untuk menjadikan Yorozu sebagai penanggung jawab di wilayah tersebut. Detail ketiga, kenapa Sukuna diundang di festival? Yap, harusnya Harvest Festival adalah suatu ritual atau pesta yang sangat menyenangkan, tapi kenapa Sukuna malah diundang di festival tersebut? Jawabannya adalah karena Sukuna diundang Yorozu. Yap, sebagai penanggung jawab barbar di wilayah tersebut, Yorozu menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengundang Sukuna. Tentu saja hal ini menjadi gosip lambe turah di wilayah tersebut. Namun para penduduk di wilayah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena Sukuna bukan cuma berhasil memukul mundur pasukan 5 jenderal layaknya Yorozu, tapi juga menghancurkan pasukan tersebut plus 1 pasukan lagi, yaitu pasukan pembunuh bayaran Sun, Moon, and Star yang dipimpin Uro Takako. Maka wajar sekali kalau Uro Takako menjuluki Sukuna era Heian sebagai bencana alam. Yap, dari sini para penduduk yang sempat kecewa karena Yorozu mengundang Sukuna malah berinisiatif untuk berdoa pada Sukuna agar wilayahnya diberi keselamatan dari kehancuran. Detail keempat, siapa Sukuna di era Heian? Di sini kita ditunjukkan wujud asli Sukuna dari era Heian. Banyak yang bingung siapa Sukuna ini. Ada yang mengira dia monster, ada yang mengira dia kutukan, dan ada juga yang mengira dia penyihir. Disinilah Abdikos tegaskan kalau Sukuna ini adalah manusia penyihir dengan wujud monster yang dijuluki sebagai Raja Kutukan. Jadi pada intinya Sukuna itu adalah manusia, bahkan meskipun julukan dia adalah Raja Kutukan yang membawa bencana alam.
Detail kelima, kenapa Sukuna dipertimbangkan untuk disembah. Sudah Aprikos jelaskan di awal kalau festival panen yang diadakan di wilayah tersebut berasal dari ajaran agama Shinto. Nah, agama Shinto ini percaya dengan dewa-dewa lokal yang ada di Jepang. Dengan para penduduk di wilayah tersebut mempertimbangkan untuk berdoa pada Sukuna, maka sebenarnya mereka berniat menjadikan Sukuna salah satu dewa mereka. Mungkin ini karena julukan Sukuna sebagai raja kutukan yang membawa bencana. Mereka berdoa agar Sukuna tidak memberikan bencana alam pada wilayah mereka. Oh ya, bencana alam itu tidak harus gunung meletus, tanah longsor, dan banjir ya. Gagal panen dan kelaparan juga termasuk bencana alam. Dan ya, Sukuna di era Heian, kekejamannya bisa menyebabkan bencana alam tersebut. Detail keenam, kematian Yorozu di era Heian. Sukuna datang ke festival didampingi pelayan setianya yaitu Uraume. Saat bertemu Sukuna, Yorozu langsung berinisiatif memeluknya karena dia adalah orang yang sangat Yorozu idolakan. Sementara para pelayan Yorozu tidak berani berbuat apa-apa pada Sukuna karena tahu akan kekejamannya. Dan ya, Uraume menganggap Yorozu tidak sopan karena datang-datang langsung memeluk tuannya. Uraume pun menyerang Yorozu dengan teknik es yang akhirnya membuat Yorozu mundur menghindar. Tapi dengan cepat Sukuna menebas Yorozu hingga dia tewas. Yap, niat Sukuna datang ke festival panen bukan untuk memenuhi undangan Yorozu, melainkan untuk membunuhnya. Sebelum kematiannya, Yorozu begitu bahagia merasakan kedinginan hati Sukuna yang tanpa sepatah kata pun langsung menebas dan membunuhnya. Detail ketujuh, Yorozu versus Sukuna. Karena Yorozu di era Heian ditebas dengan hati dingin Sukuna yang kesepian. Di masa sekarang Yorozu ingin merasakan tebasan kesepian dari Sukuna sekali lagi. Itulah kenapa dia memaksa Sukuna untuk menggunakan teknik penebas dari kuil Malevolent. Pertama-tama Yorozu membuat bola raksasa bernama True Spear dengan teknik construction. Karena penjelasan tentang bola ini sangat minim, maka Abdicus berteori kalau ini adalah teknik kemustahilan, sama seperti teknik Imaginary Mesh atau berat khayalan milik Gojo Satoru dan Virtual Mesh atau berat virtual milik Yuki Tsukumo. Yap, apa itu teknik kemustahilan? Ini adalah teknik tingkat tinggi seorang penyihir jujutsu di mana mereka bisa mewujudkan kemustahilan menjadi kenyataan. Nah, kemustahilan apa yang dibuat Yorozu? Jawabannya adalah membuat bola sempurna alias True Spear, di mana secara matematika bola sempurna itu bisa didefinisikan, tapi dalam kenyataannya di alam semesta belum pernah ditemukan benda dengan bentuk bola sempurna. Bahkan bola sepak atau bola dunia yang kalian kira bulat sempurna, sebenarnya mereka tidak bulat sempurna. Bahkan GG Akutami di komen chapter ini sedikit bercanda kalau membuat bola sempurna itu possible alias mungkin, yaitu dengan menekan tombol shift pada keyboard lalu menariknya dengan ellipse tool. Yap, GG Akutami sedikit ngelawak karena yang dia buat adalah gambar bulat di aplikasi Corel Draw alias 2 dimensi, bukan sphere alias bola yang infinite dimensi. Dan kemungkinan gambar True Spear Yorozu ini beneran dibuat GG Akutami dengan Corel Draw. Yap, jokes ini sebenarnya sangat lucu kalau teman-teman anak matematika yang paham aplikasi Corel Draw. Abdicus sendiri cukup ngakak melihat komen GG Akutami ini, tapi tidak tahu teman-teman ikut ngakak atau malah bingung. Jadi intinya membuat objek True Spear alias bola sempurna itu mustahil. Dan ya, Yorozu mampu membuat kemustahilan bola sempurna dengan teknik construction. Bahkan Yorozu tidak melewatkan satu titik pun dari kesempurnaan bola ini. Lalu apa efeknya jika Yorozu mampu membuat bentuk bola yang super duper sempurna? Jawabannya adalah bola tersebut akan mempertahankan bentuk kesempurnaannya, yaitu bola tersebut akan menghasilkan tekanan tak terbatas di permukaannya, di mana objek yang menghalangi bentuk bola sempurna dari True Spear akan ditekan secara infinite dan menghilang. Ya, benar-benar teknik kemustahilan yang sangat powerful, mirip Hollow Purple Gojo yang mampu menghapuskan sesuatu. Jadi jangan sekali-kali menyentuh True Spear kalau tidak ingin ditekan secara infinite dan menghilang. Ditambah Yorozu yang menggunakan domain expansion penderitaan rangkap 3 membuat Sukuna terperangkap di dalamnya. Yap, jika Yorozu mengaktifkan teknik dalam domain expansionnya, maka efek pasti kena dari True Spear akan langsung menekan Sukuna dan membuatnya menghilang. Dengan kata lain, Sukuna harus menggunakan domain expansion kuil Malevolent untuk melawan balik. Dan inilah yang diharapkan Yorozu. Namun ternyata Sukuna tetap slow. Dia melemparkan roda Dharma ke dalam Ten Shadows lalu bertukar tempat dengan Mahoraga sempurna.
Yap, Mahoraga di sini adalah Mahoraga sempurna alias Mahoraga jinak. Bisa dilihat dari aksesoris belenggu hati di dadanya yang telah menghilang. Mahoraga di sini telah mengambil semua adaptasi pertarungan Yorozu dengan Sukuna sebelumnya, dan ya, True Spear yang dikatakan mustahil untuk disentuh ternyata bisa dicoblos Mahoraga dengan pedang Taima. Buat yang tidak tahu, pedang Taima ini adalah pedang pembasmi iblis yang mampu mensucikan roh terkutuk dalam sekali tebas. Kenapa bisa begitu? Karena dalam pedang Taima mengalir energi kutukan positif murni yang sangat-sangat besar. Jadi pedang ini adalah lawan alami dari para kutukan yang bersifat negatif, dan ya, berdasarkan adaptasi dengan pertarungan Yorozu sebelumnya. Sukuna menyadari kalau semua yang dihasilkan Yorozu, baik itu teknik metal cair, teknik armor serangga, dan juga teknik kemustahilan True Spear, semuanya berasal dari energi kutukan negatif. Jadi tidak mustahil untuk pedang Taima yang bermuatan positif menembus teknik True Spear yang bermuatan energi negatif, bahkan menghancurkannya. Kasusnya mirip seperti Shikigami Rusamadoka yang menghilangkan energi kutukan dari teknik metal cair. Yorozu yang melihat teknik kemustahilan dihancurkan di hadapannya sangat-sangat terkagum, sehingga ketika Mahoraga berdiri dan berniat menyabetnya dengan pedang Taima, Yorozu sama sekali tidak melawan karena teknik terkuatnya saja bisa dihancurkan Mahoraga. Dengan begitu, domain Yorozu hancur bersamaan dengan kekalahannya, dan Sukuna pun kembali bertukar dengan Mahoraga. Oh ya, tambahan, apakah pedang Taima Mahoraga bisa menghancurkan teknik kemustahilan Imaginary Mesh Hollow Purple milik Gojo Satoru? Jawabannya adalah tidak, karena Hollow Purple adalah bentuk ledakan energi dari menabrakkan energi positif dan energi negatif. Jadi Hollow Purple bukan energi negatif maupun energi positif, melainkan energi ledakan yang tidak beraturan. Bisa jadi pedang Taima akan ikut terhapus bersama ledakan energi Hollow Purple. Abdiko sendiri sangat kagum dengan imajinasi Gege Akutami dalam menciptakan teknik kemustahilan. Detail ke-8 akhir dari ritual Bath. Sebelum kematiannya, Yorozu memberikan sesuatu pada Sukuna yang entah apa itu, tapi karena wujud Sukuna di era Heian tidak terlihat memegang tombak lensi dan pisau dagger, maka kemungkinan yang dibuat Yorozu adalah dua senjata kutukan tersebut, sehingga yang dimaksud gambar cover Sukuna ini adalah gambar wujud terakhir Sukuna setelah menerima senjata kutukan dari Yorozu, bukan wujud Sukuna di era Heian. Dengan kematian Yorozu, aka Tsubusumiki, maka jiwa Megumi menangis dan akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan mutlak. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.